Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Semoga sehat ya semuanya ya. Ma, Engkong, Opa, Oma, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Semoga sehat ya semuanya ya. Ini Joshua dari Bali. Senang rasanya kita jumpa lagi dalam Fresh Juice hari ini Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Hari ini kita akan dengerin renungan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Jakarta. Judul renungannya menciptakan tempat sunyi bagi Tuhan. Yuk, kita sama-sama dengerin. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, salah satu ayat dalam Injil hari ini, ayat 31, berbunyi, "Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Dari ayat tersebut, kita bisa menangkap gambaran betapa sibuknya Tuhan Yesus sehari-hari. Bahkan Injil hari ini lebih jauh memberitahukan rencana Tuhan bersama para rasulnya untuk rileks sejenak di sebuah tempat yang sunyi. Akhirnya batal juga. Sesampai di tempat yang dituju, ternyata di sana sudah dinantikan banyak orang yang semuanya ingin dilayani. Tuhan tidak tega untuk berkata, "Maaf ya, kami tidak
bisa melayani, kami mau break dulu. Apakah Anda pernah membayangkan betapa lelahnya Tuhan? Tidak pernah. Kita ini sering tanpa sadar menganggap Tuhan itu maha segala-galanya. Maha kuat, maha sehat, maha baik, maha tak kenal lelah, dan seterusnya. Ini bukan anggapan yang salah. Hanya saja, jadinya ada banyak orang datang kepada Tuhan untuk memberi pekerjaan, untuk minta ini itu setiap saat. Dia seperti seksi sibuk dalam kepanitiaan saja. Kita sepertinya lupa ayat 31 dalam Injil hari ini tadi. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Tuhan juga perlu tempat yang sunyi untuk sejenak istirahat, untuk sejenak break. Maka hari ini saya ingin mengajak Anda berpikir lain. Bisakah kita datang kepadanya tidak untuk memberinya pekerjaan? Apakah Anda pernah punya ide untuk menjadikan diri Anda sebagai sebuah tempat sunyi bagi Tuhan? Bagaimana ya caranya? Kita bisa menjadi tempat sunyi baginya manakala kita menciptakan keheningan diri sehingga kehadiran Tuhan meresapi kita. Kita bisa hening bila kita hidup tidak serba tergesa-gesa, tidak diisi dengan banyak acara supaya dilihat sibuk, tidak membiarkan kepala penuh atau dijejali dengan banyak hal untuk dilakukan sepanjang waktu. Kita menciptakan tempat sunyi bila saat tiba-tiba teringat seseorang tertentu, misalnya pasangan atau saudara atau sahabat. Kita kemudian mempersembahkan kepada Tuhan atas nama masing-masing sebuah doa Bapa kami atau Salam Maria dengan lembut dan penuh kesadaran. Kita menciptakan tempat sunyi bila kita sejenak memberikan waktu untuk menyenandungkan 1-2 lagu pujian. Kita menciptakan tempat sunyi bila kita bisa sejenak menyempatkan waktu untuk membaca kitab suci. Kita menciptakan tempat sunyi di dalam diri kita bila kita sejenak duduk di depan sakramen Maha Kudus. Just be there, sit, relax, feel His presence, no words, enjoy togetherness with Him. Hanya duduk, relax, merasakan kehadirannya tanpa kata-kata, menikmati kebersamaan bersama Tuhan. Saya yakin Tuhan akan sangat bahagia dengan semuanya itu. Sebuah cerita penutup sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu sore, ketika sedang jalan-jalan di halaman gereja, Bapak Pastor bertemu seorang gadis remaja yang baru keluar dari gereja. Dia sendirian saja. Bapak Pastor menyapa remaja itu, "Hai, apa kabar?" "Baik, Pastor," jawab anak itu. "Dari mana?" tanya Pastor lagi seraya tersenyum. "Berdoa di dalam," jawabnya. Karena menyangka bahwa anak itu mungkin sedang mempunyai masalah yang berat,
Pastor itu bertanya lagi, "Apakah kamu sedang punya masalah, nak?" Anak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada masalah kok. Tadi saya hanya duduk sebentar menemani Tuhan." Dek! Sesaat pastor itu tersentak. Dia terpana dan terpesona dengan jawaban anak itu. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini, para sahabat Fresh Juice. Tuhan memberkati Anda sekalian. Ma, engkong, opa, oma, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin renungan 6 Februari 2021. Joshua mau ngucapin makasih banget buat Romo Rudi untuk Fresh Juice hari ini. Keren banget. Makasih juga buat semuanya yang udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa lagi ya. Ingat, jaga kesehatan ya. Olahraga dan makan yang cukup. Jangan lupa pakai masker juga ya kalau lagi jalan-jalan. Salam Fresh Juice. Mantap. Stick 1 guys. Mantap. Good. Mantap. Cuma take berapa? Stick 1 guys. Wih, hebat. It's Nobita. Doraemon. Lagi coba pakai kacamata, coba. Nobita lagi. Coba lagi pakai kacamata. Wow. Masih kayak gitu. Oke, yuk makan dulu yuk. Kita ke bawah yuk. Dadah semuanya dulu. Bye-bye. Bye. See you. Salam. Fresh Juice. Yeay. Salam Fresh Juice dan bye-bye. Bye-bye.